Dikutip dari siwo.com, ditulis oleh Niha Alif. Siapa yang tak kenal Tengku Zulkarnain? Orang yang mengakui dirinya ustadz ini kerap kali mengumbar provokasi di tengah masyarakat. Beberapa kali dirinya dilaporkan terkait ujaran kebencian dan hoaks, tak lantas membuatnya jera. Gara-gara merasa dibacking cendana dan mengisi posisi tinggi di MUI, lantas ia merasa jumawa. Tapi, seperti peribahasa, setinggi-tingginya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Apakah kasus kali ini juga akan menjatuhkan Tengku Zul? MUI sendiri, sebagai wadah dirinya, mengaku sudah gerah. Provokasi Tengku Zul kali ini sudah melewati batas hingga disorot banyak pihak. Salah satu warga yang tak terima telah melaporkannya. Ditambah pernyataan Ferdinand yang menyatakan kalau perkataannya sudah memenuhi unsur pidana. Sebelumnya, beredar ceramah Tengku Zulkarnain di media sosial mengenai perbedaan penceramah asal Jawa dan Medan. Kalau orang Sumatera itu bicara terang-terangan. Datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum, balik kanan dia, ya nggak? Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung, karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Biarkan kami ustadz-ustadz Sumatera dengan gaya Sumatera, betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau kita begitu itu berbahaya. Biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medan, ku tak senang kau. Kita selesaikan di luar. Kita orang Sumatera kerisnya di depan, betul nggak? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tanda, 1000 kali ku tak ingin. Nggak senang cabut kricis. Tewas di gelanggang. Kerbau tebusannya, tewas di tempat tidur, ayam seekor tebusannya. Begitu. Kalau Jawa lain dicabutnya kerisnya. Kue arep tak paten. Biarlah dia dengan gaya Jawanya, betul nggak? Biarkan kita dengan gaya Medan kita, betul? Kalau diatur-atur, Tengku Zulkarnain kasar, keras, jadilah halus kayak ustadz-ustadz Jawa. Iya. Kalau ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Pulang ke rumah ditanya sama abang-abang sama ibunya. Tadi di sekolah ada apa nak? Pengajian mah, tablik akbar, masya Allah. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Menurutnya, penceramah Jawa cenderung lembek, terutama dari Solo. Tengku Zul mengatakan tipikal penceramah Medan adalah pemberani dan tak kenal takut. Ini juga ditunjukkan dengan senjata yang digunakan orang Medan berada di depan tubuh. Berbeda dengan penceramah Jawa yang senjatanya ditaruh di belakang dan menurutnya tak tegas sama sekali. Ceramah provokasi Tengku Zul yang cenderung menghina etnis Jawa kemudian memancing kemarahan banyak pihak. Beberapa warganet mengecam tindakannya, bahkan akan melaporkan ke polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Secara pribadi sebagai manusia asli suku Jawa, hari ini insya Allah saya melaporkan saudara Ustadz Tengku Zul ke polisi terkait ucapan rasisnya. Jika ada yang berani menuduh saya telah mengkriminalisasi ulama, maka saya siap berhadapan dengan orang tersebut. Tulis akun @edisantri. Selain kecaman dari beberapa warganet, salah satu politisi Demokrat juga ikut menyoroti hal ini. Ferdinand menyatakan ucapan Tengku Zul masuk delik pidana. Unsur pidananya memenuhi karena ini bentuk provokasi membangun rasa permusuhan antar etnis. Menabrak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Juga memenuhi unsur pasal 156 KUHP. Ada baiknya Ustadz Tengku Zul menarik ucapannya dan minta maaf. Tulis @Ferdinand Hutahian 3. Kita lihat nanti apakah kasus Tengku Zul bisa diproses seperti layaknya Ahmad Dhani
Kali ini, provokasi Tenggusul memang sudah sangat keterlaluan. Dia tak hanya konsisten mengolok pemerintah Jokowi, tapi sudah menghina semua etnis Jawa. Begitulah kalau kebencian sudah terlalu lama dipelihara. Bahkan, ulama Jawa yang tak duduk di pemerintahan juga ikut getahnya, terutama masyarakat Solo. Semoga kepolisian tidak tinggal diam dalam masalah ini. Lalu bagaimana dengan MUI sendiri? Apakah rela organisasinya jadi bahan olokan gara-gara kelakuan wasekjennya? Kenapa belum ada tindakan apa-apa dari MUI pusat pada Tenggusul yang kerap meresahkan masyarakat? Padahal tahun lalu sempat heboh pernyataan Tenggusul yang membuat MUI gerah. Dilansir dari detik.com, Wakil Ketua MUI, Zainud Tauhid, mengatakan pernyataan wasekjen MUI Tengku Zulkarnain soal pemerintah melegalkan zina lewat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS merupakan kecerobohan yang nyata. MUI menegaskan tidak bertanggung jawab atas pernyataan itu, bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain tentang pemerintah akan melegalkan zina lewat RUU PKS adalah bentuk pernyataan pribadi dan tidak mengatasnamakan organisasi MUI, sehingga MUI tidak bertanggung jawab atas pernyataan tersebut, ujar Zainud lewat keterangannya Rabu 13 Maret 2019. Berikut kutipan ceramah Ustadz Tenggusul dalam video yang beredar seperti dilihat detik.com Selasa 12 Maret 2019. Pelajar dan mahasiswa dan pemuda yang belum nikah yang ingin melakukan hubungan seksual, maka pemerintah mesti menyediakan alat kontrasepsi untuk mereka. Anak-anak muda yang belum nikah kepengen berzina, pemerintah harus menyediakan kondomnya supaya tidak hamil di luar nikah. Kalau ini disahkan, berarti pemerintah telah mengizinkan perzinahan, bahkan menyediakan kondom dan alat kontrasepsi. Ucapan Ustadz Tenggusul tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak, sampai akhirnya melalui akun Twitter @ustadztenggusul Selasa 12 Maret 2019, Tenggusul mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf. Kini, lagi-lagi Tenggusul membuat heboh dengan provokasinya, dan MUI hingga detik ini masih tidak berdaya. Baiknya lembaga ini dibubarkan saja karena memang isinya orang-orang yang gemar provokasi dan adu domba. Jokowi sebelumnya sudah membubarkan 18 lembaga, kini giliran MUI yang harusnya dibubarkan sejak lama. Biarlah Tenggusul semakin gila karena tujuannya menyudutkan pemerintah tak tercapai, malah MUI yang hancur akibat ulahnya.